Longsor di Tarakan dipicu hujan deras, 11 orang tewas tertimbun. Heboh pesta pernikahan perwira polisi digelar tanpa protokol kesehatan. Bersiaplah, wacana pemerintah kenakan label standar nasional pada masker kain. Selamat siang pemirsa, iNews yang kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda selama 90 menit ke depan. Ya, selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan berita menarik lainnya, termasuk perkembangan kasus pelecehan saat rapid test di bandara dan bantuan kuota internet bagi siswa. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Wilson Purba. Inilah iNews yang selengkapnya. Kita awali iNews yang hari ini dari bencana longsor di Tarakan Utara yang menyebabkan 11 korban jiwa dan kerugian material. Longsor dipicu oleh hujan deras yang mengguyur daerah tersebut sejak Minggu malam. Longsor yang melanda Kelurahan Juwata Permai, Tarakan Utara, 5 rumah terdampak, diantaranya 3 rumah rusak berat dan 2 rumah rusak ringan. Bencana longsor juga menyebabkan korban jiwa sebanyak 11 warga. 4 korban jiwa ditemukan di satu tempat yang sama. Sebelumnya hujan lebat sejak Minggu malam memicu longsor di Kota Tarakan. Evakuasi korban jiwa oleh petugas terekam video amatir warga. Longsor melanda 4 titik secara bersamaan di kelurahan lain yang juga mengakibatkan korban meninggal dunia serta luka-luka. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru bencana longsor di Tarakan Utara, kita sudah terhubung dengan Dede Haryana, Kasubsi Operasi Basarnas Kalimantan Utara. Selamat siang, Pak Dede. Selamat siang. Baik, Pak Dede, bagaimana update terakhir terkait pencarian korban akibat bencana longsor di Tarakan? Jadi update terkait pencarian di korban tanah longsor. Jadi kemarin pada tanggal 28 terjadi hujan deras khususnya di Tarakan dari subuh jam 12 malam hingga sore jam 6 sore. Pada saat hujan deras itu terjadi bencana yaitu banjir, tanah longsor dan juga kebakaran. Dari hal hujan tersebut ada 4 kelurahan yang menjadi spot tanah longsor. Jadi ada korban seluruhnya ada 11 orang. Jadi yang paling banyak tertimpa tanah longsor di kelurahan Juwata Permai, yaitu ada 4 orang yang kita langsung evakuasi tim Basarnas serta unsur lainnya yang ada di Tarakan. Dari laporan warga ada berapa korban yang hingga kini belum ditemukan, Pak? Jadi pada saat ini kemarin sudah clear tanggal 28 itu, jadi Basarnas beserta BPBD Kota Tarakan dan unsur lain TNI Polri, kita melaksanakan pemantauan. Setelah kita melaksanakan evakuasi terhadap pencarian di Kelurahan Juwata Permai, kita langsung mencari titik-titik rawan tanah longsor. Setelah kita mobile, patroli dan juga melaksanakan pemantauan, jadi 11 orang itu sudah clear pada hari itu tanggal 28 dan tidak ada lagi pencarian dan juga informasi dari warga jadi akibat tanah longsor tersebut. Jadi saat ini seluruh korban sudah berhasil ditemukan ya, Pak Dede? Jadi kemarin kita sudah berhasil melaksanakan pencarian terhadap korban tersebut 11 orang. Baik, bagaimana kondisi warga yang rumahnya terkena atau rusak berat akibat longsor saat ini, di mana titik pengungsiannya, Pak Dede? Jadi Basarnas ini berfungsi hanya sebagai fokus bertugas melaksanakan evakuasi, pencarian, dan pertolongan. Setelah itu BPBD yang sebagai IC Commander yang melaksanakan rehabilitasi terhadap rumah-rumah longsor tersebut. Apakah di sana masih musim hujan, Pak Dede, dan apa antisipasi dari pihak Basarnas untuk mengimbau warga agar tetap hati-hati akan terjadi longsor susulan? Jadi kita kemarin mendapat himbauan dari BMKG bahwa tanggal 27 sampai 29 itu terdapat cuaca ekstrim.
Jadi kita Basarnas walaupun tidak ada peringatan tersebut tetap kita melaksanakan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pemantauan tersebut. Apalagi tanggal 27 sampai 29 itu terdapat curah hujan yang lebat khususnya di Kalimantan Utara dan sekitarnya. Jadi kita melaksanakan mobile patroli terhadap titik-titik yang rawan tanah longsor karena kebanyakan di Kalimantan Utara ini khususnya Tarakan rumah-rumah banyak yang di bawah bukit atau di pegunungan. Jadi rawan longsor tersebut. Baik, terima kasih Pak Dede Haryana sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Ya, Mirsa, polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan istri oleh suami sirinya di Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kehadiran tersangka di TKP disambut teriakan geram warga yang menonton. Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Fitriyanti, istri siri dari Ferry Pasaribu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat dibawa ke tempat kejadian perkara, tersangka Ferry diteriaki warga yang geram. Tersangka memerankan 10 adegan di 3 lokasi dalam prarekonstruksi kali ini. Di lokasi kedua, salah seorang keluarga korban tak bisa menahan emosi dan menyerang tersangka. Aksi itu dicegah polisi yang mengawal. Tersangka kemudian dibawa ke lokasi lain untuk melanjutkan reka adegan. Fakta-fakta yang kami temukan tentunya sangat penting, terutama dalam pemenuhan berkas perkara dan menemukan fakta-fakta lain terkait dengan pasal 338 dan 340 KUHP. Berencana ya? Berencana. Jadi perencanaan yang bersangkutan kami pastikan dan nanti akan dimasukkan dalam berkas perkara. Ferry Pasaribu ditangkap tim Jatanras Polrestabes Medan setelah 3 pekan buron usai membunuh istri sirinya Fitriyanti. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka di leher. Pria 45 tahun ini diduga nekat membunuh korban karena masalah ekonomi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan gara-gara game online dihadirkan dalam rekonstruksi di sebuah bengkel di Kota Malang. Pelaku telah merencanakan aksinya dengan memukul korban yang sedang asik bermain game online dengan palu. Polisi mengawal ketat tersangka pembunuhan seorang pemuda menuju TKP di sebuah bengkel AC di Jalan Es Parman, Kota Malang. Tersangka memperagakan 22 adegan mulai dari mengambil palu besi di gudang perkakas bengkel hingga membawanya ke kamar lantai 2 yang ditinggali bersama korban. Korban dihabisi pelaku saat sedang bermain game online dan aksi pelaku telah direncanakan sebelumnya. Kalau dari hasil penyidikan, karena korban sempat untuk mengambil barang bukti yang ada di bawah, ini ada indikasi untuk direncanakan. Jadi pembunuhan ini tidak dilakukan secara spontan tapi direncanakan terlebih dahulu. Pelaku dan korban berasal dari kampung yang sama dan tinggal satu kamar di bengkel tempat mereka bekerja. Pelaku tega menghabisi nyawa temannya sendiri karena merasa sakit hati sering diejek korban akibat sering kalah saat bermain game online. Pelaku kini terancam hukuman penjara hingga 20 tahun. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang bocah di Pontianak diduga tewas setelah berkelahi dengan seorang temannya. Jasad bocah tersebut ditemukan hanyut di Sungai Kapuas. Jenazah bocah berinisial MR kelas 6 SD ditemukan tersangkut di pinggir Sungai Kapuas setelah hilang selama 2 hari. Bocah asal Gang Pajajaran Kecamatan Pontianak Barat itu diduga dipukul oleh seorang temannya hingga pingsan dan tercebur ke sungai. Pelaku sempat mencari korban namun tidak ditemukan. Dan korban ini berkelahi, si yang diduga sebagai pelaku ini memukul korban menggunakan sebilah kayu. Setelah dipukul, korban jatuh ke sungai dan tenggelam. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan luka memar pada dahi korban. Kasus ini kemudian ditangani unit PPA Polresta Pontianak Kota karena pelaku maupun saksi masih di bawah umur. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Suami istri lanjut usia korban penganiayaan anak kandung yang kecanduan pil koplo di Mojokerto hingga kini masih dirawat intensif. Selain itu, polisi juga terus mendalami dugaan pelaku kecanduan obat-obatan terlarang.
Pasangan suami istri lanjut usia Yasin dan Muripah, korban penganiayaan anak kandungnya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Yasin dirawat di ruang ICU karena menderita luka parah di leher akibat sabetan senjata tajam anaknya. Sementara sang istri Muripah sudah dipindahkan ke bangsal perawatan. Meski luka di leher dan kepalanya belum sembuh, kondisi nenek usia 65 tahun ini lebih baik dibanding suaminya. Jadi pada saat datang ke sini, yang Tuan Yasin yang dibawa pada jam 8 itu GCS-nya kesadarannya baik. GCS-nya pada waktu itu 456 sebenarnya, tapi karena beliaunya itu kesakitan jadi mungkin bicaranya enggak seberapa bisa, bukan karena kesadarannya buruk, tapi karena rasa sakitnya sadar baik. Kemudian ditemukan luka di leher. Kemudian ada emfisema kutis, jadi ada emfisema kutis itu adanya gelombang-gelombang udara yang trapping, yang masuk ke dalam di bawah kulit gitu. Itu karena adanya luka tadi. Pelaku penganiayaan sekaligus anak kandung dari kedua lansia itu, Adi Murdianto, masih diperiksa intensif di Polres Mojokerto. Saat diperiksa, pelaku yang kesehariannya berjualan bubur ini selalu memberikan keterangan berubah-ubah. Namun, polisi mengatakan pelaku tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan. Ini masih kita dalami, ini sedang kita lakukan pemeriksaan. Jika dipandang perlu nanti kita akan melakukan pemeriksaan psikiater tentunya untuk mendalami kondisi kejiwaan. Tapi sepanjang pemeriksaan ini belum ada nampak kendala. Terkait dugaan kecanduan obat-obatan terlarang seperti pil koplo, polisi masih memeriksa lebih lanjut karena tidak ditemukan barang bukti dari tersangka. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Polrestabes Medan meringkus komplotan pelaku curanmor becak hantu. Pelaku beroperasi di tengah malam dengan menggunakan becak motor untuk mencari sepeda motor. Polisi masih memburu 4 orang pelaku lainnya yang 3 diantaranya wanita. Dari rekaman CCTV ini terlihat komplotan curanmor becak hantu beraksi. Komplotan ini biasanya mengincar rumah-rumah yang terletak di pinggir jalan guna memudahkan membawa hasil kejahatan. Target utama mereka adalah sepeda motor. Sebutan becak hantu disematkan masyarakat karena mereka selalu menaiki becak motor dan beraksi di tengah malam buta. Namun warga Medan bisa bernafas lega. Pasalnya becak hantu tidak akan bisa lagi gentayangan dan meresahkan warga. 2 pelaku dibekuk polisi dengan ditembak di kaki karena melawan. Kedua pelaku diketahui merupakan pencuri kambuhan yang telah beberapa kali keluar masuk penjara karena terjerat kasus serupa. Kepolisian mengungkap komplotan terbagi dalam 2 kelompok dengan total pelaku seluruhnya berjumlah 7 orang. Polisi saat ini masih memburu 4 pelaku lain yang 3 diantaranya wanita. Ada beberapa pelaku yang masih kita kejar. Ada tim yang lain yang mengejar pelaku yang lain ini. Pelaku udah dibilang residivis atau mana? Residivis, pernah melakukan kejahatan yang sama pada tahun 2018. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang sudah ditangkap terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Perwira polisi gelar pesta pernikahan di Labuan Batu, Sumatera Utara. Tamu dan pengantin langgar protokol kesehatan. Selengkapnya usai jeda tetap di iNews Siang.